Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Gandok Kreatif. Kali ini Gandok Kreatif akan menjelaskan tentang cerita fabel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian cerita fabel, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, pastinya kalian pernah mendengar cerita kisah gajah dan semut atau cerita kelinci sombong dan kura-kura. Cerita-cerita tersebut termasuk cerita fabel. Kenapa seperti itu? Karena fabel merupakan cerita fiksi atau tidak nyata dengan tokoh utamanya binatang, di mana watak dan perilaku binatang tersebut seperti halnya manusia. Ciri-ciri cerita fabel sebagai berikut. Yang pertama, tokohnya adalah binatang. Yang kedua, watak dari tokohnya seperti manusia. Yang ketiga, konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia. Yang keempat, terdapat latar tempat, waktu, dan latar suasana. Sedangkan yang terakhir, di dalam cerita fabel memiliki amanat atau pesan moral. Cerita fabel terbentuk dari 4 struktur. Yang pertama ialah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Struktur yang kedua ialah komplikasi. Komplikasi merupakan munculnya sebuah konflik atau permasalahan antara tokoh A dan tokoh B. Struktur yang ketiga di dalam teks fabel ialah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Kalian bisa membaca contohnya di bawah itu ya. Struktur yang keempat di dalam cerita fabel selanjutnya ialah koda. Koda merupakan bagian akhir teks cerita fabel. Koda ini bisa dalam bentuk amanat atau pesan yang hendak disampaikan pada pembaca melalui teks cerita fabel tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks fabel. Di dalam kaidah kebahasaan teks fabel, yang pertama ialah kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata kerja aktif transitif. Kata kerja ini adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja yang kedua yaitu kata kerja aktif intransitif. Kata kerja ini adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya kata diam. Kaidah kebahasaan yang kedua di dalam cerita fabel ini ialah penggunaan kata sandang si dan sang. Tentunya kalian tidak asing dengan kata sandang si dan sang ini.
Kata sandang sendiri merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Makna atau arti dari kata sandang itu sendiri bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Misalnya, kata sang pencipta, si petani, si tikus, sang elang, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan dalam cerita fabel yang ketiga selanjutnya ialah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Untuk keterangan tempat itu biasanya digunakan kata depan di, sedangkan kata keterangan waktu biasanya menggunakan kata depan pada. Kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat ini mempunyai fungsi di dalam cerita fabel untuk menghidupkan suasana. Sebagai contoh, kalian bisa melihat kalimat di bawah itu ya, di mana kata yang berwarna orange itu merupakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Kaidah kebahasaan yang keempat ialah penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian ini memiliki makna yang sama. Kata ini digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Sedangkan kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri sebuah paragraf atau sebuah teks. Kaidah kebahasaan dalam cerita fabel yang kelima ialah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat ini biasanya ditandai dengan pemakaian tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalian bisa melihat contoh masing-masing dari kalimat langsung dan tidak langsung pada tulisan tersebut ya. Dan untuk kaidah kebahasaan yang terakhir di dalam cerita fabel ialah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ya, berikut adalah contoh-contoh kata hubung di dalam cerita fabel. Yang pertama, untuk hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Sedangkan untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan digunakan kata sewaktu, tatkala, seraya, dan lain-lain. Sedangkan untuk menyatakan hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.